saya akan menceritakan bagaimana sejarah perkembangan dari Hakimichi Onigiri, yang mana kita tahu bahwa onigiri itu salah satu makanan yang favorit untuk sebagai makanan ringan, eh, agar apa namanya simpel dan juga praktis. Di sini kami dirikan CV dengan nama Wiruma Kijaya, itu berdiri pada tahun 2022. Awal usahanya kami di tahun 2020, cuman CV-nya baru berdiri di tahun 2022. Skop dari company kami adalah culinary, food supplier, dan food distributor. Kemudian brand atau produk kami itu adalah Kimchi Onigiri dan Kimchi House Pontianak. Visi dari usaha kami adalah menjadi top oriental street food brand di Indonesia. Adapun untuk mewujudkan itu, misi kami adalah membuat produk yang terbaik dengan kualitas yang tinggi dan juga pelayanan yang terbaik, kemudian membuat suatu inovasi yang berkelanjutan berdasarkan dengan perkembangan pasar, kemudian marketing produk dengan sistem digitalisasi. Kemudian terakhir adalah memperluas distribusi barang atau produk dengan pengantaran, mitra pengantaran, modern retail market, dan juga cabang bisnis. Adapun tiga value dari usaha kami adalah, pertama adalah simply, yaitu adalah very simple serving and eating, yang dimana kami mengutamakan apa namanya kesederhanaan dalam proses pengemasan makanan dan juga makannya, cara makannya. Kemudian ada tasty, yang paling utama pasti adalah enak dari makanan itu. Kemudian adalah healthy, kesehatan, yang mana balancing dari apa namanya nilai nutrisi dari makanan tersebut. Oke, ini adalah legalitas kami. Kemudian, nah di sini inilah awal mula kenapa onigiri ini kami produksi. Yang mana pertama kami melihat bahwa banyak masalah ketika kita tuh merasa lapar dan ingin membeli makanan. Yang pertama tentu pasti adalah eh, basi time, atau di kota itu sangat sibuk sekali. Bahkan kita hampir tidak sempat untuk menjalankan sarapan pagi. Nah, maka dari itu onigiri hadirlah, muncullah onigiri sebagai solusi dari untuk makanan siap saji yang bisa digunakan untuk mengejar rasa lapar pada waktu kita beraktivitas. Kemudian yang kedua adalah complicated serving, yang dimana banyak makanan itu cara penyajian itu sangatlah apa namanya ribet ataupun banyak tempat. Nah, dengan adanya onigiri itu membuat lebih simpel dari penyajian makanannya. Kemudian jauh. Nah, far away, banyak makanan yang kita inginkan tapi itu kadang-kadang jauh dari tempat kita, mungkin jauh dari kantor, jauh dari rumah. Nah, makanya onigiri hadir di berbagai titik. Makanya kami mempunyai mitra di retail, di Indomaret dan di Alfamart, agar untuk menjangkau banyak konsumen yang mungkin perlu dengan adanya onigiri. Kemudian adalah faktor cuaca. Ini juga utama ketika kita ingin memesan makanan ketika cuacanya hujan, ataupun kita ingin membeli makanan di luar, suasana hujan, kita sangat merepot. Maka dari itu onigiri juga bisa di stok di rumah Anda, yang dimana bisa dimasukkan dalam freezer dan itu bisa tahan sampai 2 minggu. Untuk dimakan perlu dipanaskan beberapa menit, maka langsung siap saji. Oke. Nah, adapun awal dari apa namanya solusinya tadi, dari yang masalah tadi, ada yang seperti ini. Ada simple serving, ada fast food, dan juga delivery order, dan juga flexible packaging. Oke. Di sini kami juga dalam mengembangkan onigiri ini menciptakan suatu pasar yang mana setelah kami apa namanya teliti, itu yang paling besar adalah di dewasa pada umur 31 sampai 45 tahun. Nah, inilah yang membuat banyak onigiri ini yang disebar di seluruh Kalimantan Barat. Nah, inilah awal mula dari kami berdiri. Awalnya kami ini bermula dari kedai biasa, kedai gerobakan. Ini pada tahun 2020 ketika awal kami membuat onigiri. Nah, ini belum masuk di retail. Jadi waktu itu sebenarnya pada awalnya onigiri ini dibuat oleh langsung di tempat, jadi makan di tempat, jadi tidak disebar ke beberapa titik.
Jadi orang hanya membelinya dari gerobak ini. Kemudian kami melakukan transformasi di tahun 2020 sampai 2023 sekarang ini kami melakukan transformasi ingin menciptakan pasar yang lebih besar. Makanya kami menggandeng mitra kerjasama yaitu retail di Indomaret dan di Alfamart dan juga di Mitramat. Nah, ketiga retail inilah yang menjadi mitra kami dalam mendistribusikan produk kami. Yang mana sekarang alhamdulillah kami sudah mencapai lebih dari 77 toko retail di seluruh Kalbar dan mungkin akan bertambah lagi seiring berjalannya waktu. Nah, di sini contoh dari onigiri yang dijual di Indomaret ini. Jadi setiap pagi itu kurir kami akan mengantar di beberapa titik yang sudah masuk di item onigiri. Dan juga ini dia format seperti ini. Jadi sangat memudahkan sekali bagi teman-teman yang mungkin punya apa namanya kekurangan waktu untuk menyiapkan sarapan. Jadi bisa belikan ini sudah ready pada waktu pagi hari. Jam 7 pagi sudah ready semua. Kemudian kami di tahun 2024 sampai 2027 ingin apa namanya menciptakan store dengan cabang. Karena sekarang kami hanya ada di Pontianak. Jadi di tahun ke depan kami akan menciptakan cabang dan juga akan melakukan expanding market di Pulau Jawa. Itu yang menjadi target kami di 3 tahun ini. Kemudian di tahun 2028 sampai 2031 itu kami ingin membuat satu konsep restoran yang besar yang mana lebih ibaratnya lebih membuat skala yang besar dan juga ingin menciptakan banyak restoran cabang di seluruh kota. Tentu expanding market kami lebih akan masuk ke Pulau Sumatera memang juga sangat potensial. Dan di tahun 2031 sampai 2035 itu akan melakukan expanding market lagi di Sulawesi dan Papua dan tentu kami harapkan akan menjadi Kimchi Onigiri brand yang terkenal di seluruh Indonesia. Nah, adapun beberapa titik yang kami sudah tersedia onigiri kami di Kota Pontianak dan di Kalimantan Barat dan yang paling luar juga sudah ada di Kabupaten Mempawah yaitu di Indomaret Sungai Pinyu dan Indomaret Seliung. Dan ini di retail Alfamart kami yang mana ada di Kalimantan Barat, ada di Kota Pontianak, kemudian di Kuburaya, kemudian ada juga di daerah Sanggau, Mempawah, Singkawang dan juga Mengkayang. Dan juga di Sintang juga sudah ada. Nah, di sini juga di retail Mitramat atau Mitra Anda. Nah, dua retail ini juga kami menjadi mitra supplier untuk onigiri. Nah, inilah total toko yang sudah kami ini. Di nomor ada kami 23 gerai, sedangkan di Alfamart ada 52 gerai, di Mitra Group ada 2 gerai. Jadi total ada 77 gerai yang sudah tersedia onigiri di masing-masing tokonya. Oke. Untuk apa namanya mungkin beberapa hal yang perlu saya sampaikan juga dalam membangun bisnis itu tentu banyak hal yang di awal yang mungkin kita belum pahami. Menurut saya juga background saya bukan di bagian bisnis, tetapi saya mau belajar, terus belajar, bahkan turun ke lapangan, door to door menawarkan produk yang ingin saya bangun, dan itu tentu butuh effort, butuh tenaga, usaha yang waktu dan juga apa namanya materi yang tidak sedikit. Itulah sebagai modal awal agar kita bisa mengembangkan apa yang kita mau bangun. Dan juga tentu sebagai anak muda kita tidak boleh punya urat malu yang kencang. Jadi kita harus eh, punya apa namanya habiskan rasa malu kamu di masa muda kamu agar nanti ketika sudah tua dan berkuasa itu tidak memalu-malukan. Nah, itu mungkin kata-kata yang masih nempel ke saya ketika saya ikut salah satu talk show di bisnis di Jakarta dan itu masih sampai melekat sampai sekarang ini. Makanya saya meskipun istilahnya S1 ataupun S2 misalkan itu tidak perlu malu untuk kita berjualan karena berjualan itu ibaratnya sama dengan kita apa namanya itu membangun suatu brand yang kita pikir nanti akan besar dan
terbukti ternyata beberapa tahun yang akan datang yang saya jual kemarin sekarang sudah bisa dijual oleh perusahaan-perusahaan besar, termasuk di Indomaret maupun di Alfamart. Nah, itulah yang mungkin bisa saya sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik, teman-teman, itu tadi penyampaian dari owner dari Akimichi Onigiri. Nah, tadi kan kita sama-sama kita ketahui bahwa latar belakang pendidikan Abang ya, bukan bisnis nih, teman-teman. Nah, kenapa bisa terjun ke bisnis? Tadi ada satu kata yang saya paling ingat. Kenapa bisa ke bisnis itu harus belajar ya, Bang ya? Harus belajar. Jadi, teman-teman jangan takut nih misalnya, saya bukan orang bisnis, jadi takut mau ke bisnis. Nah, itu sebenarnya menjadi penghambat bagi diri kita sendiri. Sebenarnya itu bisa diatasi dengan kita yang terus mau belajar. Nah, Bang, sedikit dalam usaha itu kan pasti selalu ada tantangan atau ada hambatan ya, Bang. Dan kadang-kadang tantangan atau hambatan tersebut bikin kita semangat kita turun, motivasi kita hilang. Bahkan kalau udah sampai itu sampai udah fatal banget, bisa kadang kepikiran mau udahlah ini gitu ya kan. Kira-kira apa sih motivasi terkuat Abang sehingga bisa bertahan sampai sekarang untuk dalam melewati hambatan-hambatan atau rintangan-rintangan selama dalam perjalanan bisnis Abang? Pada dasarnya kan ketika kita memang memulai suatu bisnis itu kan memang banyak hal yang mungkin belum kita persiapkan secara matang. Tapi jangan takut, itu jadi motivasi, kita harus terus belajar, bergerak, dan aksi juga harus dilakukan. Karena bisnis yang hanya kita simpan dalam pikiran itu tidak akan menghasilkan ketika kita tidak bergerak. Maka dari itu, saya juga kemarin juga pernah ikut di Swesco di IBT, yang mana juga melatih juga cara pandang atau paradigma berpikir bagaimana bisnis itu berjalan. Nah, di situ saya juga menabung istilahnya tuh investasi level ke atas, banyak ikut di seminar atau talk show berhubungan bisnis. Itulah yang membuat motivasi yang muncul sehingga bisa yang tadinya susah gitu ataupun kita mungkin patah semangat itu bisa kembali lagi, prima lagi, dan lebih giat lagi. Oke, Masya Allah sekali. Nah, ini mungkin sama kayak pertanyaan dari Roman. Izin bertanya ya, Bang ya. Perkenalkan, nama saya Izori Roman Rianto dari Pendidikan Kimia FKIP Untan. Nah, izin bertanya, Bang, bagaimana cara Abang menciptakan mental pebisnis dalam diri Abang? Nah, mungkin mereka juga melihat kalau Abang nih bukan orang bisnis sebenarnya, kok bisa jadi orang bisnis sekarang seperti itu. Izin Iya. jawab, Bang. Pada dasarnya dulu kan memang saya kan backgroundnya kan di bidang eksakta ya untuk kuliahnya itu. Tapi juga kami dibekali oleh ilmu-ilmu tentang kewirausahaan pada waktu semester akhir. Nah, dari situlah mungkin beberapa insight mengenai bisnis itu saya dapatkan, dan juga kayak kebetulan juga ketika di Pontianak ini saya masih baru, kemudian juga ketemu sama orang-orang yang jadi tim saya sekarang ini yang memang mendukung saya sampai sekarang ini. Alhamdulillah kami sudah ada sekitaran belasan karyawan Masya Allah. di toko kami, dan itu juga tentu tidak lepas dari membuat mental saya menjadi lebih baik lagi, karena ketika kita pusing sendiri itu malah akan membuat kita down. Makanya kita harus berbagi dengan tim apa yang memang menjadi tujuan kita di awal dan di akhir, itu yang menjadi pengingat kita bahwa kita harus berhasil di bisnis ini. Oke, tim sama-sama memecahkan masalah Ya. ya, Bang ya, jangan sendiri. Itulah maknanya tim atau kelompok. Nah, selanjutnya ada yang bertanya lagi nih, Bang. Mohon maaf, di sini ada dari Kak Nabila Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang. Saya Nabila Rizky dari Ilmu Administrasi Publik FISIP Untan. Nih, Bang, jadi background peserta ini juga bukan dari pebisnis, Bang. Dari ada pendidikan, dari FISIP dan lain-lain. Nah, izin bertanya, bagaimana cara bisa bekerja sama dengan banyak retail dan apakah sistemnya bagi hasil? Nah, kemudian jika ada sisa onigiri penjualan yang tidak laku pada hari tersebut, apakah kembali ke supplier? Terima kasih, Bang. Oke, sebenarnya kalau untuk kemarin kami ceritanya itu di awal itu, untuk yang awalnya itu kami berbicara dengan Indomaret, di mana Indomaret itu melirik kami pada awalnya. Mungkin beliau yang stakeholdernya itu punya program lah untuk menghentikan ini, cuman belum ketemu suppliernya. Jadi kebetulan kami sudah bergerak di tahun 2020, ketika 2021 itu di akhir tahun itu ada tim Indomaret yang datang ke kami, Masya menghubungi Allah. kami. Nah, itu makanya ketika kami sudah siap, makanya kita bisnis itu tidak perlu ketika kita tuh modal besar segala macam, tapi yang pasti kita harus siap. Siap. Dan ketika ada kesempatan, kita harus ambil, take action, jangan pernah takut. Alhamdulillah ketika kami sudah siap segala macamnya, SDM sudah siap, bahan baku sudah siap,
ada kesempatan bisa datang, kami bisa ambil. Maka dari itu kami baru Indomaret itu di bulan November 2021 awalnya mereka menawarkan sistem apa namanya bagi hasil, maksudnya bagi hasil itu titip, tapi saya selaku owner istilahnya seperti itu bernegosiasi bahwa kami inginnya itu beli putus. Jadi mereka benar-benar langsung membeli dari kami dan menjual langsung ke retail mereka. Jadi istilahnya tidak ada pengembalian, tidak ada retur. Jadi ketika barang yang sudah dipesan itu sudah jadi hak milik mereka. Nah, itu membuat juga lebih profit karena tadi kami hanya fokus di produksi, tidak memikirkan pasar yang besar, karena urusan pasar sudah mereka yang ngurus. Kemudian dilanjutkan dengan Alfamart datang juga, maka dari itu ketika ada efek domino, ketika satunya berhasil, alhamdulillah kita penjualan Indomaret awal berhasil, sangat mengeplak pasar lah istilahnya tuh. Kemudian Alfamart juga ikut masuk, juga mengganti kami juga, dan akhirnya sekarang berjalan sampai ke Mitramat juga kami masuk. Oke, seperti yang tadi sudah dijelaskan nih, jadi Akimichi Onigiri ini sudah menjadi supplier ya, lebih dari 70 supermarket di Kalimantan Barat, Masya Allah. Nah, ini satu lagi Bang, boleh dari Bang, bentar, dari mana ya? Bang Hengki Kurniawan. Nah, ini saya juga tertarik nih dengan pertanyaannya. Bang, bagaimana cara Abang memastikan bahwa menu yang diciptakan sesuai dengan standar negeri Sakura atau negeri Jepang? Dan seperti yang kita ketahui bahwa banyak orang-orang di luar sana merasa bahwa makanan luar negeri rasanya kok gini ya, misalnya gitu kan Bang, tidak sesuai gitu dengan cita rasa kita. Nah, sehingga bagaimana cara Bang Narkom memastikan rasa dari menu yang diciptakan masih terikat pada rasa standar luar negeri, tetapi rasanya tetap rasa yang diciptakan oleh Akimichi Onigiri? Bagus pertanyaannya. Dan juga ini saya juga mau cerita, kebetulan waktu dulu saya juga pernah waktu masih bekerja waktu itu pernah membawa tim lah istilahnya dari Kalbar ini ke Jepang selama seminggu. Masya Allah. Dan itu juga membuat insight saya mengenai makanan-makanan Jepang itu lebih luas. Saya seminggu di sana dan juga pernah makan onigiri di sana juga yang asli Jepang istilahnya kan. Cuman memang untuk rasa mereka di sana itu tidak dominan asin. Kalau kita di Indonesia kan lebih sukanya asin dan pedas. Nah, maka dari itu kita yang mungkin memang ingin membawa makanan dari luar ke Indonesia ataupun di lokal lah, skala lokal di Kalbar ini, kita juga harus menyesuaikan cita rasanya. Jadi yang disukai oleh apa namanya pasar di Kalbar ini seperti apa. Nah, itu kami juga tentu melakukan banyak riset lah, istilahnya riset rasa, apa namanya uji-uji pasar juga bagaimana ini. Dan alhamdulillah setelah apa namanya beberapa kali juga kami melakukan perombakan masalah menu rasa juga, sampailah ketemu formulanya memang itu cocok di lidah Kalimantan Barat. Nah, alhamdulillah ketika Indomaret itu meledak penjualannya, kemudian juga Alfamart juga sama, dan sampai sekarang juga masih bagus penjualannya, dan itu juga menjadi modal kami untuk mungkin ke depan mengembangkan di daerah lain. Oke, Masya Allah. Mungkin bisa berkembang sampai ke luar kota Kalimantan Barat ya Bang ya? Insya Allah. Oke, mendunia kalau bisa. Oke, nah itu tadi sekilas perjalanan tentang Akimichi Onigiri ini. Mungkin waktu kita sangat terbatas teman-teman. Kita di sini juga masih banyak pertanyaan sebenarnya Bang. Mungkin nanti bisa Bang Wija baca dan teman-teman bisa menghubungi beliau. Dari situ sudah ada Instagramnya, ada WhatsAppnya, email dan lain sebagainya. Oke, yang paling saya ingat dari Abang katanya persiapkan diri yang pertama, kemudian take action dan jangan takut. Nah itu untuk memulai bisnis ya Bang ya, untuk membangun mental bisnis juga. Oke, mungkin cukup sekian bincang-bincang kita bersama Bang Wija pada sesi yang keempat ini. Oke, kepada Bang Wija, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan ya Bang ya. Oke, kepada Bang Wija, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang.